Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor yang hadir secara virtual pada Public Expose Live 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal yang ke-48, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2025. Acara ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat, serta untuk memberikan ruang diskusi kepada investor maupun calon investor. Bapak dan Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, kondisi keuangan perusahaan tercatat melalui acara ini. Selain itu, para investor dan calon investor juga dapat berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai prospek dan arah pengembangan perusahaan di masa depan. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, serta menumbuhkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan tercatat maupun pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya kami dalam meningkatkan perlindungan dan kenyamanan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menghadirkan fasilitas acuan kepemilikan sekuritas atau akses KSEI yang memungkinkan investor untuk memonitor portofolio investasi masing-masing. Platform akses KSEI ini juga terintegrasi dengan sistem isi KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan tercatat secara virtual. Semoga fasilitas yang dikembangkan oleh KSEI ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti Public Expose Live 2025. Semoga acara ini bermanfaat dan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk aktif berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Fajar Wayong dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT AKR Corporindo Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan AKRA. Bapak dan Ibu, PT AKR Corporindo Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 3 Oktober 1994. PT AKR Corporindo Tbk bergerak di bidang perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia dasar, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor energi. Dan untuk mengenal lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Indonesia is a nation in motion. From sunrise over its islands to the heartbeat of its cities, life begins with energy. Lights switch on, factories awaken, and journeys start, powered by trust and reliability. Cargo ships cross oceans, trucks and trains connect islands, and behind it all, AKR links energy with opportunity. For more than 6 decades, AKR Corporindo has grown from a humble trading company into one of Indonesia's leading providers of petroleum and basic chemicals. Built on integrity, safety, and efficiency, we have become a trusted partner to industries across the nation. Our story is one of resilience, innovation, and enduring value. From sea to land, AKR Corporindo has built a nationwide network that ensures secure and efficient energy distribution. Modern fuel terminals, deep sea ports, and high-capacity storage tanks form the backbone of our operations. From major cities to remote villages, our ships, trucks, and pipelines keep fuel, basic chemicals, and essential materials within reach.
powering daily life and pulsing with the rhythm of the nation's economy. Our energy fuels Indonesia's productivity, powering factories, transportation, plantations, and resource processing industries, driving the nation's growth every day. Our basic chemicals are essential materials in textiles, glass, detergents, food processing, and countless products that sustain everyday life. Together, they strengthen supply chains, enable downstream progress, and create value that endures across generations. Through AKR and BP AKR retail stations, motorists refuel safely every day. Furthermore, through Air BP, we support Indonesia's aviation industry by providing world-class fueling standards. Beyond mobility and energy distribution, we are committed to building an ecosystem that powers future industrial growth. Welcome to GPay, the Java Integrated Industrial and Port Estate in Gresik, East Java. Spanning 3,000 hectares, GPay combines a world-class industrial estate, deep-sea port access, accommodating ships up to 100,000 deadweight tonnage. More than just land for factories, GPay stands as the future of Indonesia's industrial growth. We create an ecosystem where businesses can thrive, with world-class infrastructure, reliable utilities, and sustainable solutions. Special economic zone status unlocks attractive fiscal and non-fiscal incentives, while its integrated infrastructure ensures operational efficiency and cost competitiveness. These factors make GPay a premier destination for innovation-driven industries such as copper smelting, EV batteries, and advanced manufacturing. With strong partnerships, global recognition, and proven success stories, GPay positions Indonesia as a hub of industrial growth in Southeast Asia. Looking ahead, AKR is developing LNG infrastructure in GPay to provide our tenants with access to cleaner and more efficient energy. In parallel, we are also exploring renewable solutions such as solar power and biofuels infrastructure, opening new possibilities for Indonesia's sustainable future. At the heart of our success are our people, our partners, and our customers. Together, we safeguard supply chains, create solutions, and shape a stronger future. Through trusted collaborations, we connect global standards with local expertise, building resilience and progress for generations to come. As the world evolves, so do we. We are committed to sustainability, adopting cleaner technologies, protecting the environment, and ensuring safety in every operation. We also empower the communities where we live and work as we drive progress responsibly, because progress means nothing if it is not shared. Every project we build, every partnership we forge, and every drop of energy we deliver reflects our commitment to create a stronger, more sustainable Indonesia. PT AKR Corporindo TBK, powering industry, empowering people, enriching everyday life, advancing Indonesia. Ya baik, sudah kita saksikan bersama video company profile perseroan, dan berikutnya Bapak Ibu sekalian perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan, dan izinkan saya menyapa yang pertama. Selamat pagi kepada Bapak Suresh Vembu, Direktur and Corporate Secretary. Selamat pagi. Ya, selanjutnya yang juga sudah hadir bersama kita hari ini, Bapak Ignatius T. Prayoga, Head of Investor Relation. Selamat pagi semuanya. Dan selanjutnya Ibu Viana M. Awalina, selaku Corporate Secretary Officer. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Public Expose Live hari ini. Dan selama acara berlangsung, kami juga mengingatkan jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan untuk itu langsung saja Bapak Ibu sekalian kita saksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada Bapak dan Ibu kami silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam acara Public Expose Live 2025.
Saya Suresh Wembu, Direktur dan Corporate Secretary AKR Koperindo Tbk, hadir mewakili Presiden Direktur kami, Bapak Haryanto Adikusumo, yang berhalangan hadir karena ada keperluan mendesak. Hari ini saya akan berbagi perkembangan kinerja AKR, strategi bisnis, serta arah pertumbuhan ke depan. Bapak Ibu, AKR sudah berusia 65 tahun. Seperti yang diungkapkan dalam video profil perusahaan, AKR berkembang dari perusahaan dagang sederhana di Surabaya. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, kemudian menjadi perusahaan logistik supply chain yang terintegrasi. Perjalanan ini kami bangun melalui 4 pilar, yang diversifikasi bisnis, modal usaha yang matang, manajemen risiko yang disiplin, dan konsistensi kinerja. Bisa lihat di right of the screen, itu adalah Board of Commissioner dan Board of Director AKR Koperindo Tbk, termasuk Audit Committee Member, yang untuk periode 2025 sampai 2030. Next. Saat ini, dua lini bisnis utama AKR adalah perdagangan dan distribusi, di mana perusahaan menjalankan bisnis logistik dan solusi rantai pasok untuk produk petroleum B2B dan B2C, dan bahan kimia dasar industri. Vertikal kedua adalah kawasan industri JP, itu kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi dengan utilitas kelas dunia, yang kini kami sebut sebagai kawasan ekonomi khusus JP Gresik. Slide berikutnya, next. Untuk menjalankan bisnis distribusi, AKR secara konsisten mengembang dan jaringan logistik dari hulu ke hilir. Kami mengoperasikan 19 pelabuhan laut dan sungai, kapasiti tangki penyimpanan lebih dari 900,000 kiloliter. Kita punya 250 lebih armada truk dan 14 kapal, serta 170 SPBU di seluruh Indonesia. Semua operasi ini dipantau melalui control tower yang operasikan 24 jam setiap hari, memastikan keamanan, keselamatan, dan efisiensi distribusi. Next. Berikutnya adalah gambaran aset logistik kami. Contohnya terminal di Jakarta, Surabaya, Stagen, serta jaringan transportasi darat dan laut. Aset ini memberi kami keunggulan dalam menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terpencil. Next. Segmen BBM AKR terbagi dua. Satu adalah B2B atau supply ke industri, dan B2C atau adalah retail lewat pompa bensin, AKR dan BP. Untuk B2B, kami mendistribusikan B40, biodiesel dan marine fuel oil ke industri pengelolaan, sumber daya mineral, perkebunan, transportasi, dan manufaktur. Kami juga mendukung pemerintah sejak 2010 dengan distribusi BBM bersubsidi, dan juga kita ikut di program BBM satu harga untuk wilayah 3T. Sistem IT monitoring AKR di Control Tower memungkinkan pencatatan penerima subsidi secara real time. Kemudian, melalui BP AKR, kami mengoperasikan 70 SPBU dengan menyediakan bensin RON 92, RON 95, dan diesel berkualitas tinggi. Layanan ini lengkapnya dengan minimarket dan service center. Next. Selain energi, AKR adalah distributor utama produk kimia dasar seperti caustic soda, hydrochloric acid, soda ash, dan lain-lain. Produk ini sangat penting bagi industri sehari-hari, seperti industri rayon, pulp and paper, detergent, smelter alumina dan nikel, hingga manufaktur.
Kami menjaga posisi sebagai market leader berkat pengalaman panjang, jaringan distribusi luas, dan hubungan baik dengan prinsipal global. Next. Untuk memkuat lini bisnis, AKR juga ada segmen manufaktur yang mana kita ada pabrik Arjuna Utama Kimia atau Aruki yang kemilikan AKR 99,96%, yang mana itu adalah produksi beberapa barang untuk industri kayu. Dan juga untuk perkuat lini bisnis, AKR menjalin joint venture dengan mitra global, contohnya BP untuk SPBU dan BBM Aviasi, Castrol untuk Pelumas, serta proyek kimia dan naik terminal dengan mitra-mitra internasional. Kolaborasi ini memkuat jaringan dan memungkinkan pembagian pengelolaan risiko sekaligus membuka peluang bisnis baru. Next. Sekarang saya masuk ke segmen kawasan industri. JIPE atau Java Integrated Industrial and Port Estate yang ada di Gresik. Itu adalah proyek yang sudah mulai sejak tahun 2013. Ini adalah kerjasama antara AKR bersama Pelindo untuk membangun kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam di Manyar Gresik. JIPE itu adalah joint venture antara Pelindo dan AKR yang mana AKR memiliki 60% saham di kawasan industri dan 40% di perusahaan untuk kelola pelabuhan. JIPE menjadi rumah bagi industri besar berteknologi tinggi termasuk smelter, tembaga Freeport yang akan membentuk ekosistem industri logam di Indonesia, dan juga kita sediakan semua fasilitas utility untuk drive recurring income AKR ke depan. Untuk slide berikutnya saya minta kawan saya Pak Ignatius Yoga untuk bawa beberapa informasi terkait status JIPE dan lainnya. Over to you, Pak Yoga. Terima kasih Pak Suresh. Saya akan lanjutkan dan menjelaskan mengenai benefit dari kawasan ekonomi khusus. Jadi next untuk slide-nya yang mengenai KEK. Oke. Jadi pada tahun 2019, JIPE resmi menjadi kawasan ekonomi khusus dan mulai beroperasi penuh sejak tahun 2022. KEK JIPE mampu menawarkan insentif fiskal seperti tax holiday dari 10 tahun hingga 20 tahun dan keuntungan non-fiskal seperti HGB jangka panjang serta kemudahan imigrasi dan perizinan. KEK JIPE Gresik memiliki target investasi sebesar Rp237 triliun dan penciptaan tenaga kerja sebesar 200.000 lapangan kerja. Kemudian next ke ekosistem industri. Jadi saat ini kami memiliki 3 ekosistem yang cukup besar, yakni metal, kimia, dan juga kita membagikannya ke beberapa ekosistem lainnya seperti energi dan elektronik. Dan juga kita membuat cluster pendukung seperti data center, cold storage, dan juga smart warehouse. Saat ini sudah ada 3 ekosistem yang beroperasi, yaitu ekosistem tembaga dan logam, ekosistem industri kaca, dan ekosistem industri kimia. Dalam ekosistem tembaga dan logam, smelter tembaga Freeport senilai $4 billion akan memproduksi 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Produk emas dan perak yang dihasilkan akan diserap oleh perusahaan lainnya seperti PT Haliang dan Antam untuk dijadikan produk bernilai lebih tinggi. Untuk ekosistem industri kaca, ekosistem terbesar kedua di JIPE diperkuat oleh Cindy Glass Group yang membangun fasilitas kaca otomotif dan panel surya dengan kapasitas produksi 1.100 dan sampai 2.200 ton per hari dengan investasi $700 juta. Pada bulan Juli 2025, kargo pertama floating glass telah dikirim dari Gresik ke Riyadh. Ekosistem ketiga yakni industri kimia, salah satu ekosistem yang telah berkembang cukup besar di KEK JIPE. Dalam kurun 1 tahun telah bergabung 2 perusahaan seperti Hebang dan Golden Elephant yang menambah kekuatan klaster kimia.
Ini membuktikan JP menjadi magnet investasi global. Next. Berikutnya, ini adalah tenan-tenan yang telah beroperasi di JP, mulai dari industri logam, kaca, kimia, hingga makanan dan logistik. Next. JP dirancang untuk menjawab kebutuhan masa depan akan kebutuhan utilitas industri, pelabuhan, dan ekosistem industri. Melalui penjualan listrik, air, dan gas, JP bertujuan menghasilkan pendapatan berluang di masa depan. JP menyediakan utilitas lengkap seperti listrik hingga 515 MW, jaringan gas, serta sistem air dan limbah dengan konsep zero runoff. Pendapatan utilitas meningkat pesat mencapai 311 miliar rupiah di semester pertama 2025, tumbuh 317% year on year. Next. Pelabuhan JP sudah beroperasi dengan kedalaman 14-16 meter. Untuk fase pertama, pelabuhan ini memiliki kapasitas hingga 10 juta ton per tahun. Untuk Freeport, kami menyediakan jalur konveyor khusus langsung dari smelter ke pelabuhan Krakatau Jati dedicated untuk Freeport sendiri. Ke depan, kapasitas pelabuhan bisa meningkat hingga 26 juta ton per tahun. Next. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai kinerja keuangan, terutama di semester pertama tahun 2025. Next. Next, sorry. Ke presentasi. Oke. Di semester pertama 2025, perusahaan membukukan kinerja keuangan yang solid dengan catatan sebagai berikut. Laba bersih tumbuh 18% year on year menjadi 1,18 triliun, ROI tercatat sebesar 20%, dengan net gearing rendah di level 0,6 kali. Ini menunjukkan neraca keuangan yang sehat. Performa ini didorong oleh pendapatan pendapatan perdagangan dan distribusi 22%, penjualan yang meningkat sebesar 6% year on year, dan peningkatan utilitas sebanyak 13% year on year. Dan kontributor laba bruto terdiri dari 74% dari distribusi, 19% kawasan industri, 7% bisnis lainnya. Next. Posisi keuangan perusahaan yang setara dengan 13% dari neraca cukup untuk modal kerja dan ekspansi bisnis secara internal dan organik. Porsi aset kawasan industri yang mencapai 24% dari total aset memiliki potensi monetisasi besar di masa depan. Aset kami juga meningkat pesat selama 5 tahun terakhir dengan debt to equity yang sangat stabil dan net gearing yang sehat. Next. Pertumbuhan jangka panjang dalam 10 tahun terakhir, AKR mencatat pertumbuhan laba usaha dengan CAGR 9,5% dan laba neto CAGR sebanyak 8,9%. Kini laba usaha sudah di atas 2,5 triliun, laba neto di atas 2 triliun rupiah. Berdasarkan ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga profitabilitas berkelanjutan. Next. Dengan cash generation yang kuat dan neraca keuangan yang sehat, AKR selalu menjaga komitmen kepada pemegang saham. Selama 8 tahun terakhir, kami membagikan dividen lebih dari 10 triliun dengan payout ratio rata-rata di atas 60%. Agustus lalu, kami kembali membagikan dividen interim sebanyak 990 miliar rupiah dengan payout ratio 80%. Next. Selanjutnya mengenai peluang dan pertumbuhan, Next. Kami melihat peluang pertumbuhan AKR ke depan di tengah dinamika kebijakan pemerintah, perkembangan geopolitik, dan isu lingkungan. Dan kami melihat terutama di kebijakan hilirisasi di Indonesia yang kami percaya akan mendorong pembangunan smelter untuk nikel, tembaga, alumina, dan berbagai perkembangan mineral lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi AKR dalam mendukung kebutuhan energi dan logistik di kawasan industri tersebut. Kedua, kebijakan ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi menjadi pendorong utama juga. Pemerintah mendorong penggunaan energi bersih, BBM ramah lingkungan, serta efisiensi dalam distribusi energi. Selanjutnya, kebutuhan pasar juga terus meningkat. Permintaan BBM berkualitas tinggi sesuai dengan standar Euro 4 semakin luas, sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan modern dan perluasan jaringan distribusi kami. Selain itu, kebutuhan kimia dasar dan BBM untuk industri di kawasan timur Indonesia juga terus tumbuh menciptakan peluang baru di sektor energi dan logistik. Dan dalam KEK JP Gresik menjadi salah satu daya tarik investasi asing dan domestik
khususnya untuk industri yang capital intensif dan berteknologi tinggi. JPay akan menjadi ekosistem industri masa depan yang terintegrasi dengan fasilitas serta utilitas yang lengkap. Dan dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, AKR berupaya menangkap peluang pertumbuhan sekaligus mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional. Next. Untuk menangkap peluang tersebut, AKR akan berfokus ke, pertama, ekspansi jaringan infrastruktur logistik untuk melayani permintaan yang bertumbuh di Indonesia Timur, penguatan armada dan pemanfaatan control tower untuk meningkatkan efisiensi perluasan jaringan segmen retail dan pengembangan bisnis segmen aviasi, lubrikan, dan metanol. Pengembangan utilitas JPay untuk meningkatkan pendapatan peluang selanjutnya. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Yana, untuk menjelaskan mengenai ESG dan keberlanjutan usaha. Terima kasih, Pak Yoga. Selanjutnya berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk keberlanjutan, kami terus memperkuat penerapan praktik ESG di seluruh lini bisnis, antara lain dengan menjaga total emisi per laba bruto di tingkat yang sangat rendah, kemudian 21% energi berasal dari sumber yang terbarukan, dan kami tetap menjaga tingkat keamanan yang tinggi, serta menjaga komposisi wanita yang seimbang di tingkat manajemen. Dengan inisiatif ini, AKR dapat menjaga posisinya di top ESG Index dan mendapatkan beberapa penghargaan prestisius yang memperkuat reputasi AKR sebagai perusahaan bertata kelola baik. AKR juga berhasil meningkatkan skor dari MSCI ESG Rating menjadi AA. Next, please. Perseroan terus menjaga Sustainalytics Score yang kini di angka 20,9. Hal ini menggambarkan risiko ESG pada level medium di bisnis AKR. Next, ke depan kami akan terus mengembangkan inisiatif ESG perseroan, terutama dengan memaksimalkan potensi JPay antara lain melalui inisiatif penyediaan utilitas ramah lingkungan dari pemasangan solar panel, pembangkit listrik tenaga gas, dan konstruksi solar farm dengan kapasitas 150 MW, kemudian pengembangan terminal LNG untuk mendukung pasokan energi transisi yang lebih bersih, dan juga optimalisasi fasilitas recycling, waste, and water treatment yang ada di JPay. Next. Saat ini untuk status kepemilikan saham AKR dikontribusikan 22% dari investor asing dan 13% dari investor domestik. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang kuat investor global maupun lokal pada AKR. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan, dan kita berlanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian, yakni sesi tanya jawab, dan kami sudah melihat sejumlah pertanyaan yang masuk. Izin kami bacakan Bapak dan Ibu, satu pertanyaan nanti langsung direspon terlebih dahulu. Saya ke pertanyaan pertama. Bapak dan Ibu, ini ada yang menanyakan faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan signifikan pendapatan dan laba bersih di semester 1 2025. Sayang sekali tidak menyebutkan nama. Boleh langsung dijawab Bapak dan Ibu? Kami silakan. Oke, baik. Jadi mungkin bisa ke slide nomor. Ya. Jadi pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dan pendapatan perdagangan dan distribusi sebanyak 22%, penjualan lahan yang meningkat sebesar 6% year-on-year, dan juga pendapatan utilitas sebanyak 317% year-on-year. Jadi secara keseluruhan dan diversifikasi bisnis, kami mampu tetap menunjukkan performa perusahaan yang cukup signifikan di tengah gejolak ekonomi dan juga geopolitik ya. Baik, apakah sudah cukup Bapak atau ingin ditambahkan? Cukup. Ya, kalau di semester 1 2025 performance AKR seperti tadi sudah terpaparkan di presentation, laba bersih juga naik di semester 6 bulan 2025 ini, dorong dari
peningkatan di business trading and distribution, yang mana penjualan BBM dan juga kimia terus naik dengan beberapa demand dari beberapa konsumen, seperti di wilayah Indonesia Timur, termasuk berapa efisiensi yang kita lakukan, termasuk penjualan lahan di JP, yang kita dapat beberapa dan baru yang di JP, termasuk yang utilitas yang juga sekarang sudah mulai kontribusi signifikan ke performance AKR, seperti dengan beberapa dan kita sudah mulai operasi BB untuk kapal listrik, untuk pelabuhan, air, dan semuanya juga mulai meningkat. Ke depan kita lihat itu terus meningkat dengan beberapa TND yang sudah mulai operation. Dan ini kita lihat performance AKR di 6 bulan 2025 sangat bagus dengan performance 18% naik ya, banding dengan periode yang sama di tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suresh dan juga Pak Ignatius tadi sudah menjawab pertanyaan pertama, semoga menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin Bapak Ibu, apa peran AKR dalam program BBM subsidi pemerintah? Kami silakan. Sejak tahun 2010, AKR ditugaskan pemerintah untuk distribusi BBM bersubsidi dampingin dengan Pertamina. Waktu dari tahun 2010 sampai sekarang lebih dari 15 tahun, AKR sekarang mengoperasikan 103 lokasi, yang mana ada SPBU untuk motoris dan juga untuk dan lain-lain. Itu 103 SPBU ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Kalimantan, Sumatera, yang mana kita supply BBM bersubsidi sesuai dengan arahan dari BPM Migas. Dalam distribusi BBM, selain kita punya infrastruktur di seluruh tempat, kita juga pakai teknologi untuk catat nomor kendaraan dan memastikan distribusi itu accountable dan langsung lapor ke pemerintah untuk siapa yang beli BBM bersubsidi. Dan juga kita dukung pemerintah punya program untuk distribusi BBM subsidi di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Dan ini juga adalah satu inisiatif AKR untuk bantu untuk distribusi BBM di pompa bensin AKR. Baik, sudah cukup Pak Suresh? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah cukup banyak, ini saya harus lihat kembali. Berikutnya adalah bagaimana AKR memanfaatkan pertumbuhan di Indonesia Timur, khususnya dalam perdagangan bahan kimia dan BBM untuk mendorong kinerja perseroan. Kami silakan Bapak Ibu. Kita tahu Indonesia sebagai kepulauan yang besar di dunia, ada beberapa challenge untuk logistik dan infrastruktur, termasuk di Indonesia Timur. Sekarang kita lihat di Indonesia Timur ada beberapa smelter-smelter yang sudah mulai operasi di Indonesia Timur, seperti di Morowali, di beberapa tempat di Sulawesi, dan juga ke daerah timur lagi. Untuk itu, AKR sekarang sudah meningkatkan ke beberapa fasilitas di Indonesia Timur, termasuk bangun terminal BBM, kimia, dan juga tambah armada kapal dan juga truk untuk supply Indonesia Timur. Dengan ini kita bisa supply kebutuhan BBM yang di Indonesia Timur, dan juga kimia, banyak kebutuhan kimia di Indonesia Timur, termasuk kimia dasar seperti caustic soda, sulfuric acid yang digunakan di proses smelting, sehingga dengan membangun terminal-terminal baru, kami bisa meraih pasar baru dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Kita juga sekarang lihat yang prospek-prospek di Indonesia Timur dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia, especially dengan dorongan economic growth-nya untuk grup bisnisnya di ke depan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan, izin Bapak Ibu sekalian, sepertinya cukup ramai yang bertanya begitu ya. Ini pertanyaan keempat berarti. Apa keunggulan kompetitif JP sebagai Special Economic Zone dalam menarik investor dan bagaimana AKR memaksimalkan fasilitas yang tersedia? Kami silakan. Ya. JP dari waktu planning sampai sekarang kita
ada beberapa inisiatif dan juga bikin beberapa unggulan kompetitif di JPE. Sebagai kawasan industri yang sudah memiliki 3 aspek ya. Satu adalah kawasan industri yang luas dengan jumlah lahannya lebih dari 1.760 hektar yang sudah langsung sambung dengan pelabuhan dengan master plan-nya 400 hektar. JPE punya beberapa unggulan yang menarik investor, yang mana akan juga memastikan semua fasilitas yang disediakan. Untuk kawasan industri, kita harus lihat yang gimana bisa fokus untuk turunin cost logistik untuk tenant kita. Dengan integrasi pelabuhan laut dengan kawasan industri, itu menarik untuk investasi yang bisa untuk orientasi biaya logistik dan efisien. Yang mana barang-barang untuk beberapa produksi di dalam JPE itu langsung bisa dapat dari pelabuhan. Itu bisa kurangin cost logistik, yang juga yang produksi di kawasan industri langsung bisa ekspor atau mungkin pakai dalam negeri. Ini juga menjadi satu bikin logistik dan efisien di JPE. Yang kedua juga adalah dengan status KIK yang kita sudah dapat dari tahun 2019 dan sudah operasikan dari 2021, itu memberikan berapa daya tarik fiskal seperti pajak, itu berapa tenant-tenant kita sudah dapat pembebasan corporate tax ya dari 10 sampai 20 tahun, dan juga ada berapa kemudahan untuk non fiskal. Itu bisa lihat di slide yang kita sudah berikan. Itu ya seperti untuk non fiskal seperti slide 12 ya. Dengan berapa non fiskal juga seperti kemudahan perizinan dan juga untuk imigrasi, termasuk dengan utilitas-utilitas yang kita sudah sediakan, itu juga menjadi JPE tidak hanya atraktif bagi investor asing tapi juga di industri. Bisa lihat di slide ini, itu ada beberapa insentif yang bisa dapat untuk tenant kita, seperti kemudahan investasi, langsung bisa konstruksi, fasilitas pajak dan insentif daerah untuk pembebasan biaya masuk dan juga rangka pembangunan, dan juga beberapa fasilitas untuk realisasi ekspor impor untuk barang yang telah ditentukan, termasuk hak gerak bangunan sehingga 80 tahun. Kita target investasi di JPE lebih dari 238 triliun. Dan juga mau target untuk tenaga kerja sekitar 200.000 orang di waktu JPE sudah operasi kepenuh. Dan ini semua kita mau bikin JPE sebagai kawasan industri yang atraktif untuk semua investor. Makasih. Baik, terima kasih Pak Syures. Ini sepertinya masih ada sedikit waktu lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Syures sebelum nanti closing statement begitu ya, dari Mbak Nia Anggraini selaku investor. Dalam minggu terakhir ini stok BBM di SPBU BPAKR mengalami kelangkaan. Apakah ada kendala supply dari pemasok atau karena over demand kelangkaan ini? Dan kemudian poin yang kedua, berapa hektar lahan book sales JPE yang bisa direalisasi di kuartal 3 tahun ini? Sebetulnya masih cukup banyak poinnya, tapi saya berhenti di 2 poin ini saja karena keterbatasan waktu. Silakan Bapak Ibu. Ya, betul. Ya, stok kesediaan BBM BP Ultimate dan BP 92 di beberapa jaringan SPBU BP itu belum kembali normal. Namun BP AKR mengupayakan jaringan SPBU BP tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanannya lainnya. Untuk ketahui lokasi-lokasi yang mana kita sediakan stok BBM dan jadwal operasional SPBU BP terdekat, silakan bisa hubungi ke customer service kita. Dan juga BP AKR sampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dia atas tidak nyaman yang terjadi, dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada SPBU BP. Untuk bicara terkait penjualan lahan di JPE, saya minta Pak Yoga jelaskan sedikit. Jadi pada awal tahun 2025, kami menargetkan jual lahan sebesar 800 hektar.
di first half tahun 2025 kami telah menghasilkan sebanyak 22 hektar. Jadi kami dalam semester kedua ini masih mengusahakan untuk mengupayakan untuk bisa mencatat sisanya. Tetapi kalau kita lihat selama 2 tahun terakhir, kita bisa melihat most of the land sales yang cukup besar itu terjadi di kuartal keempat. Jadi kami mengharapkan pada kuartal 4 kita bisa mendapatkan handover kepada klien kami. Baik, demikian Pak Yoga. Ya, sudah. Baik, terima kasih Pak Suresh dan juga Pak Ignatius tadi atas jawabannya. Dan sayang sekali memang masih cukup pertanyaan yang diajukan, tapi karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT AKR Korporindo Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan tentunya kepada Bapak Suresh Vembu selaku Direktur and Corporate Secretary untuk memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Suresh kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih ke Bursa Efek Indonesia dan juga OJK dan IDX Channel untuk kasih kesempatan untuk AKR Korporindo untuk presentasikan dan juga penjelaskan mengenai infrastruktur, logistik, dan juga fasilitas-fasilitas yang memiliki AKR dan juga berdasarkan dalam waktu 65 tahun di Indonesia, dan juga bisa jelaskan mengenai ada development apa di KIKJP Gresik sebagai kawasan industri masa depan. AKR siap untuk semua aspek-aspek untuk peluang pertumbuhan nasional. Kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menjalan dan percayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan agar tetap dapat memberikan nilai yang berlanjutan. Kami percaya dengan kolaborasi dan semangat inovasi, pertumbuhan berlanjutan bukan sekadar peluang, tapi juga sebuah kenyataan. Semoga informasi yang kami bagikan pada hari ini berguna untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Suresh Vembu atas closing statement yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT AKR Korporindo Tbk. Dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari Perseroan, luar biasa. Dan sebagai informasi terakhir, Bapak Ibu sekalian, tayangan Public Expose PT AKR Korporindo Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT AKR Korporindo Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.